Jreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat siang. Salam jumpa bersama saya Iva di Radio XFM Blora. Balik lagi bersama saya Iva, tapi kali ini sangat luar biasa. Kalau biasanya Iva siaran sendiri, tapi ada narasumber yang luar biasa dari Gen Z kita. Dari mana semuanya? Dari SMK Negeri 2 Blora. Yeay, ini dia SMK Negeri 2 Blora. Menyapa. Selamat datang SMK Negeri 2 Blora. Ini perwakilan dari jurusan apa sayangku semuanya? Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oke, kalau tidak salah disingkat MPLB. Iya. Ya. Baik, karena sekali lagi di program ada program Suara Inspirasi Siswa. Nah, ini ada seperti biasa ya, kita bakal ngobrolin hal-hal seru dan bermanfaat dari dunia sekolah yang pastinya deket banget sama kita semuanya ya, apalagi ini di apa namanya, di duniamu banget gitu ya. Tentunya kali ini temanya mau ngambil tema apa ini? Kegiatan positif sekolah yang membentuk diri. Luar biasa, kegiatan positif sekolah yang membentuk diri. Tema ini pastinya terinspirasi dari berbagai kegiatan di SMK Negeri 2 Blora sendiri ya sayang ya, yang biasa bikin kita tumbuh dari pribadi yang lebih baik, disiplin dan mandiri. Dan pastinya sekali lagi dari SMK Negeri 2 Blora dari jurusan MPLB ada dua narasumber yang kali ini hadir. Boleh kita sapa yang pertama ada siapa? Hai, perkenalkan nama saya Nesya Adingsi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11. Kelas 11 Ya. ada Nesya kelas 11 berarti kelas 2 ya? Iya. Jurusan MPLB. Wah, pastinya sudah banyak kegiatan yang kamu jalani selama di SMK Negeri 2 Blora? Ya, sangat banyak sekali tantangan. Tantangan. Ya. Oke, nanti kita akan kupas lebih jauh gitu ya. Nesya, Ya. kelas 11 berarti kelas 2 MPLB SMK Negeri 2 Blora. Selain Nesya ya. Ya. Ada satu lagi narasumber yang luar biasa. Hai Mungil cantik. Apa kabar? Baik. Boleh dong kenalan untuk para pendengar di SFM Blora. Oke, perkenalkan saya Arsya Aprilia. Saya dari kelas 11 MPLB 2. Dan di sini saya akan membahas dengan Nesya juga. Oke. semuanya. Nesya, Arsya satu kelas gak sih? Iya, Satu kelas. Satu bangku gak sih? Oh, enggak. Tenet gitu ya. Baik, nanti Nesya dan Arsya sekali lagi akan berbincang seru seputar kegiatan sekolah yang positif yang membentuk karakter diri. Oke, kita akan kembali bersama Iva di 99.2 Radio SFM Blora. Selepas informasi berikut ini. Hai, kamu udah coba Cimomo Iklim belum? Rasanya creamy, lembut, dan manisnya pas banget. Tiap tegukan bikin semangat lagi. Cimomo Iklim, susu segar dengan rasa istimewa yang bikin kamu makin ceria. Yuk minum Cimomo Iklim, enaknya bikin ketagihan. Cimomo Iklim, minum susu, mood kamu naik lagi. Baik, masih di perbincangan seru kita di kegiatan positif sekolah yang membentuk diri dari SMK Negeri 2 Blora yang kali ini disiarkan langsung dari 99.2 Radio SFM Blora. Bersama saya Iva, ada Nesya. dan juga ada Arsya. Oke, kali ini pastinya kalau tadi sudah kenalan, Nesya dan Arsya adalah dari MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. dan layanan bisnis ya. Kalau mungkin zamannya Mbak Iva sih jurusnya namanya sekretaris kali ya. Nah, ini para kreatif yang luar biasa ya, yang pastinya di sini akan memberikan informasi seputar kegiatan sekolah yang positif yang bentuk jati diri seorang Gen Z itu seperti apa gitu. Nah, kalau boleh tahu Nesya gitu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut nih tentang kegiatan positif di sekolah. Ya, coba dong bisa diceritain Nesya dan Arsya sedikit aja tentang diri kalian dan kegiatan apa saja yang kalian ikuti selama sekolah. Kalau tadi disepil sedikit ya, sekarang boleh di-share lebih banyak supaya pendengar kita itu juga lebih tahu kira-kira sekolah itu kegiatannya apa aja sih. Gitu. Silakan Nesya. Oke, kalau dari saya kan saat ini di kelas 10 dan kelas 11. Ya. Saya saat ini mengikuti organisasi
yang ada di SMK Negeri 2 Blora dan alhamdulillahnya itu aktif Mbak Yufa. Aktif. Iya. Oke, kegiatannya apa sih? Kegiatannya itu banyak sekali Mbak. Banyak, ya. Karena kan dari organisasi itu pasti merancang kegiatan yang tentunya banyak sekali dan menarik perhatian para warga masyarakat SMK Negeri 2 Blora. Oke. Contohnya kegiatan yang diikuti Nesya apa tuh? Organisasiannya. Oh, ya. Jadi yang saya ikuti di organisasi itu yaitu Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. MPK. Iya. Itu kayak OSIS tidak? Beda ya? Beda. Beda, Jadi ya? dia itu junjungannya lebih tinggi dibandingkan dengan OSIS. Oh ya? Iya. Oke, berarti langsung berperan aktif dengan majelis itu apa? Majelis Perwakilan Kelas dengan organisasi apa? Maksudnya organisasi ini dekatnya ke apa ini? Ke masyarakat kah atau ke teman-temanmu lah? Gitu. Ke teman-teman, karena Teman-teman, kan ya? kita per kelas diambil beberapa siswa, seperti 1 sampai 3 siswa. Jadi digunakan untuk menyampaikan suara para teman-teman di kelas ke pihak sekolah. Oke, Gitu, iya. wah kayaknya seru ya. Ya, seru banget. Kalau Seru zamannya banget. dulu itu organisasi di sekolah zamannya Mbak Iva itu cuma ada OSIS Iya. gitu ya, PIKR Iya, mungkin kayak ya. gitu, Oke, benar tapi sekali. ini ada juga MPK Majelis Iya. Perwakilan Kelas Iya. ya. Jadi menyampaikan dalam hal apapun gitu Nesya Iya. ya. Oke, sip banget. Ini biasanya penyampaian kegiatan penyampaian apa namanya? Ini kan ada majelis perwakilan sekolah. Ini disampaikan dalam hal apa? Maksudnya kira-kira dalam rapat apa gitu? Sebulan sekali kah? Seminggu sekali kah gitu? Oh ya, jadi tergantung dalam kegiatannya. Biasanya kalau dalam periode ini, insya Allah dijalankannya itu udah sebulan itu harus ada rapat sampai Oke. 1 sampai 3 kali pertemuan rapat. Oh, jadi Iya. ada sampai 3 kali satu bulannya ya? Karena kita Oke. juga ada kas Mbak di MPK itu. Oke, ada Iya. kas ya. Keren. Dan itu dijalankan masing-masing kelas juga ya? Iya, di Wow. masing-masing kejuruan juga. Wah, harus aktif juga Iya. ini menyampaikan ya pendapat untuk para kelasnya ya, Iya. per kelas ya. Sip, Nesya, sungguh tertarik. Tepuk tangan tuh MPK, semoga Iya. berjalan lancar ya. Amin. Berarti dari organisasi memang seru banget ya. Kalau namanya organisasi itu memang lebih dari 1 atau 5 orang gitu ya. Iya. Kalau Arsya boleh disepil kegiatannya di kelas apa? Karena ini kan temanya kegiatan positif sekolah yang membentuk diri. Kalau Nesya MPK, kalau Arsya silahkan. Kalau saya aktif di Kopel Mbak. Di Kopel. Kopel itu apa sayang? Jadi Kopel itu adalah singkatan dari Komunitas Pecinta Lingkungan. Komunitas Pecinta Lingkungan. Iya. Wow, keren, Masya Allah. Boleh diceritain kegiatan Kopel itu apa saja Nesya, Arsya? Jadi kegiatan kami itu berfokus pada pelestarian lingkungan sekolah, lalu ada juga pengelolaan sampah. Karena di sekolah kan sekarang ada yang namanya bank sampah Mbak. Bank sampah. Iya, jadi Oke. sampah-sampah dari sekolah itu teratur gitu loh Mbak. Oke, nggak sembarangan Iya, buangnya. betul. Oke, jadi terorganisir minimal dalam bidang sampah ya, karena pecinta lingkungan itu memang harus mencintai lingkungannya biar terlihat Iya, segar di betul. mata, enak dipandang dan yang Iya. pastinya sehat untuk oksigen kita juga gitu ya. Nah, kalau tadi MPK itu kan perwakilan sekolah, Iya. kelas per kelas. Iya. Kalau Kopel itu sendiri? Kalau Kopel itu sifatnya ekstrakurikuler Mbak. Ekstrakurikuler, Iya. oke. Jadi siapa aja boleh ikut. Boleh ikut ya. Jadi untuk pertemuannya di ekstrakurikuler itu 1 minggu berapa kali? 1 minggu satu kali. 1 kali ya. Kegiatannya apa saja selain misalnya ini nih buang sampah harus ini nih. Terus adakah penanaman misalnya penghijauan? Iya. Jadi kami setiap pertemuan itu biasanya untuk mengembangkan greenhouse di sekolah, terus juga kami mengelola dan menghasilkan kompos untuk diedarkan di semua sekolah. Keren. Iya. Tepuk tangan. Sampai saat ini kopelnya sudah berjalan nggak sih? Sudah Sudah ya. sangat berjalan. Berarti kalau Arsya karena sudah kelas 11 sudah 2 tahun ini diikuti? Ya, Keren. Ada berapa anggota? Kopel? banyak, kurang lebih 100. 100 ya. Wah, luar biasa. Ikut gabung dong. Ayo, Oh ya, baik perbincangan kita luar biasa
Dan untuk Nesha dan Arsa luar biasa kegiatannya memang namanya dunia Gen Z tuh biar tidak dijajah sama ini sekotak ya, setan kotak ini. Jadi memang harus banyak kegiatan yang positif gitu ya. Baik, kayaknya makin seru saja perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan bahas selengkapnya mengenai kegiatan positif sekolah yang bentuk jati diri di SMK Negeri 2 Blora. Masih terus bersama Saifa. Selepas informasi berikut ini kita kembali. Ais, kamu dari tadi kemana aja sih? Aku dari tadi kepanasan banget loh. Aku baru beli minuman baru nih, namanya Cimomo Eat Milk. Hah? Cimomo Eat Milk? Apa sih itu? Ini tuh minuman susu es yang creamy banget. Rasanya lembut dan juga nyegerin loh. Kapan sih biasanya kamu minum Cimomo Eat Milk? Biasanya sih siang-siang gini pas cuaca panas, paling cocok banget diminum waktu lagi butuh penyemangat. Terus kamu beli di mana? Di minimarket terdekat juga ada, atau toko terdekat lainnya juga ada, praktis banget. Kenapa kamu suka banget sama Cimomo Eat Milk? Soalnya rasanya enak banget, susu dan dinginnya pas, bisa bikin mood langsung ceria lagi. Wah, gimana kalau aku cobain sekarang? Enak banget, segernya langsung bikin semangat lagi. Tuh kan, makanya aku nggak pernah lupa beli Cimomo Eat Milk tiap hari. Cimomo Eat Milk segernya bikin happy tiap hari. Bagi Anda yang baru aja bergabung di podcast kami, selamat datang dan pastinya selamat menyimak perbincangan kami karena baru 30% yang kita share ya. Dan masih terus bersama saya Iva, ada Nesha dan Arsa dari SMK Negeri 2 Blora. Baik, kalau tadi Nesha sudah bergabung di MPK Majelis Perwakilan Kelas dan untuk Arsya di Kopel ya. Nah, ini kalau boleh tahu pendengar kita jadinya juga kepo ya, kok jadi menarik atau tertarik di bidang itu atau di organisasi itu. Nah, kalau dilihat dari kegiatan kalian berdua kan keduanya sama-sama positif ya, tapi dengan cara berbeda gitu. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin kalian tuh tertarik di kegiatan tersebut? Bisa dimulai dari Arsya dulu boleh. Iya, kalau saya itu tertarik karena memang suka ya Mbak sama yang berbau lingkungan. Oh gitu, awalnya suka dulu. Iya, suka dulu. Oke. Terus kok ada yang kayak Ada jalurnya gitu ada ya. jalurnya. Jadi kesempatan kan Luar biasa. Selama ini dalam bergabung di Kopel happy? sangat happy. Sangat happy. Ilmunya apa aja yang didapat? Banyak Nanti diceritain ya. Pokoknya yang pertama mungkin tipsnya dari Arsya tuh harus suka dulu. Ya, Harus suka dulu karena kalau sudah suka insya Allah akan apa ya, ilmunya akan masuk gitulah ya. Kak Arsya, terima kasih. Kalau Nesha bisa bergabung di MPK itu seperti apa awalnya? Oke, jadi itu saya awalnya kayak asing kan namanya MPK. Iya. Karena kan pada saat SMP itu cuma Belum ada ada. ya organisasinya cuma hanya OSIS Sis, sama betul. pramuka. Nah, jadi saya awal masuk di SMK Negeri 2 Blora tahu ada organisasi MPK itu saya sangat tertarik sekali. Ya. Karena kayak menurut saya kan asik ya Mbak Yufa Ya, ya. Belum ya. banyak orang yang mengetahui. Jadi saya mau deh ikut sambil ngajak teman-teman saya. Jadi harus dari niat kita untuk Oke, ikut, ada ya. niat dulu. Iya. Bagus poinnya. Oke. Awalnya tidak tertariknya mungkin kesekian ya, tapi Iya. kepo dulu ya. Iya, Ini kepo dulu. organisasi apa nih Iya. gitu ya. Baik, tapi waktu itu awalnya agak sedikit kepekso istilah bluranya gitu ya. Kepekso nggak sih masuk di MPK itu? Awalnya terpaksa nggak gitu? Oh tidak, sama Tidak, ya? sekali tidak, Mbak. Karena kayak have fun. Evan, Dapat ya, teman oke. banyak dari berbagai jurusan itu menurut saya top banget. Weh, ya. keren. Apalagi kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan itu keren. Luar biasa. Itu dulu ada seleksi nggak sih kalau di MPK? Iya, ada. Oh, ada seleksinya ya? Itu awalnya kita wawancara. Kalau sudah lolos, kita bakal tes tertulis. Oke. Oh iya, maaf. Tes tertulis dulu, baru wawancara. Wawancara. Setelah wawancara, kita diambil sebagian mungkin 8, Mm-mm. iya kurang lebih 8. Nanti baru kita lantik
Oke, Pelantikan. pelantikan ya. Iya. Jadi seleksinya memang ketat sekali ya di MPK Iya. ya. Makanya ini ada Nesya itu tuh dari segi ngomongnya udah oke, keren ya. Begitu halnya dengan Arsya, keren ya. Jadi buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, jangan apa ya, istilahnya biasanya malu dulu ya. Iya, malu Jangan dulu. malu dulu kalau mau bergabung di organisasi apapun itu, karena namanya organisasi sekolah pasti dampaknya positif sekali. Jadi ikuti saja ya, pasti ada hal positif banyak sekali yang dapat diambil. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, ini juga Mbak Iva ini penasaran nih, Nesya, Arsya, dari kegiatan yang kalian ikuti itu, hal apa aja sih yang paling berkesan dan untuk diri kalian? Mungkin ada kegiatan yang bikin kalian tuh merasa banyak belajar dan bahkan merubah diri kamu sendiri, yang misalnya pemalas atau mungkin introvert gitu. Nah, apa itu poinnya? Silahkan. Mungkin dari Nesya dulu. Oke, terima kasih ya Mbak Iva. Jadi itu hal yang berkesan buat saya itu saat MPK dengan OSIS mengadakan event atau Event. kegiatan ya. Jadi yang menurut saya benar-benar berkesan itu ada HUT sama pemilihan ketua OSIS dan MPK. Tapi saya ingin menjelaskannya yang ketua pemilihan OSIS dan MPK karena barusan terjadi nih Mbak Iva. Oke, Iya. kayaknya kalau nggak salah waktu itu Mbak Iva di SMK itu baru sekitar bulan Oktober awal ya, Oh, iya. pemilihan ketua OSIS Iya, ya. benar Itu sekali. juga MPK juga berperan aktif di pemilihan karena itu ya. Yang punya kegiatan itu MPK, cuma dibantu dengan OSIS. Oh, gitu. seperti itu. Iya. Ya, boleh dijelaskan lagi, Nesya? Jadi itu kita menggunakan sistem seperti cawapres Mbak ala-ala presiden kecil-kecilan gitu. oke. Jadi kita melaksanakannya itu 2 hari. Ya, hari pertama di hari Jumat tanggal 19 September 2025 kita digunakan untuk menyampaikan orasi dari para kandidat. Yes. Nah, orasinya itu menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Hmm. Kemudian di hari kedua, tepatnya di hari Senin tanggal 22 September 2025 digunakan untuk pemilihan. Jadi pemilihannya itu kita per kelas. Iya, di kelas-kelas itu Mbak Iva. Oh, jadi orasinya di kelas-kelas atau seperti apa? Orasinya di lapangan. Di lapangan? Iya. Ah? Cuman pemilihannya di kelas-kelas biar nggak. Oh, seperti itu. Iya, biar kalau di lapangan kan nanti bakal banyak orang, nanti sempit, bingung kan Oh, ya. gitu. Jadi kita dibuat sistemnya di kelas-kelas. Oke. Jadi lebih fleksibel, lebih nyaman dipandang juga. Oke, gitu. kalau sistem seperti itu yang menentukan dari organisasi yang kamu ikuti ya, Nesya? Iya. Atau memang sudah dari dulu seperti itu? Ini baru sekarang. Baru tahun ini. sekarang, wah, Iya. tepuk tangan luar biasa Iya. Mbak MPK. Kemarin eventnya gimana? Lancar, sukses? Alhamdulillah lancar walaupun gedebuk-gedebuk. Capek ya? Iya. Capek, tapi pengalamannya masih luar biasa Seru ya, Nesya ya? banget, iya. Oke, itu seputar kegiatan Iya. kecilnya dari MPK gitu. Wah, Iya. pengalaman yang melatih pasti tanggung jawab, menguras energi, tenaga gitu ya. Kalau Arsya gimana sih di Kopel itu sendiri? Arsya? Kalau saya sendiri itu yang paling berkesan waktu ikut bersih-bersih bersama, Mbak. Misalnya waktu itu di Krido sono. Iya? Ya itu bersih-bersihnya tuh nggak cuman dari pihak Kopelnya, tapi dari masyarakat luar itu juga. Ikut kayak- gandeng gitu ya? Iya, jadi kayak seru gitu. Oke. Dan juga banyak belajar gitu, Mbak. Karena dari hal-hal kecil, misal buang sampah pada tempatnya itu ternyata perubahannya besar loh gitu. Oke, jadi emang Kopel itu sendiri bukan hanya di lingkup sekolah Iya, ya, betul. tapi di luar sekolah, bahkan karena memang SMK Negeri 2 Blora itu dekat dengan lapangan Krido ya, yang luas sekali, dan di situ banyak diakses oleh masyarakat sekitar. Kamu juga mengajak di situ ya. Iya, betul. Dan dampak yang terlihat seperti apa ini? Arsya. Misalnya jadi bersih, jadi rapi, kan jadi enak dipandang gitu loh, Tapi Mbak. sambutan dari pemerintah, dari masyarakat itu sendiri gimana nih, Sangat baik, Arsya? sangat baik, Mbak. Sangat Karena baik ya. ternyata semua masyarakat tuh juga ikut gitu loh, Mbak. Jadi ikut juga Peran buang aktif sampah, gitu ya. ya. Oke, wah, jadi ini contoh nyata ya sahabat XFM ya. Kalau kegiatan sekolah itu memang ternyata nggak cuma seru,
gitu ya. Tapi juga bisa ngebentuk karakter dan kebiasaan positif seperti yang Arsya sebutin tadi. Buang sampah itu meskipun hanya empreh ya istilahnya gitu, tapi manfaatnya luar biasa gitu ya. Apalagi kegiatan di sekolah ya, MPK, banyak sekali melatih kepemimpinan juga, mengarahkan teman-teman, itu juga keren sekali. Tapi saya yakin nggak semuanya berjalan mulus pastinya. Ada tantangannya. Oke, nanti bisa disepil tantangannya apa, tapi sebelum kasih informasi berikut ini. Ais, kok kamu kelihatan lemes sih? Iya nih, aku capek banget. Dari pagi belum makan apa-apa. Loh, pantas lemes. Nih, aku punya Cimomo Eat Mix. Cobain deh. Hah, cemilan susu? Emang bisa bikin semangat lagi? Bisa dong, ini kan susu. Banyak gizinya, enak lagi. Rasanya manis, lembut, dan bisa bikin tubuh jadi fresh lagi loh. Wah, beneran enak. Jadi langsung seger lagi nih. Tuh kan, makanya kalau lemes jangan panik. Cukup Cimomo Eat Mix aja. Siap deh, mulai sekarang aku stok di tas biar nggak lemes lagi. Cimomo Eat Mix, segarnya bikin happy tiap hari. Masih dilanjutkan segmen selanjutnya di podcast SMK Negeri 2 Blora. Oke, dengan mengambil tema kegiatan positif sekolah yang membentuk diri yang pastinya lebih positif lagi. Nah, kalau tadi sudah ngobrol panjang lebar dengan Nesya dan Arsa dengan kegiatan sekolah yang sudah diikuti. Nah, dari semua kegiatan yang kamu ikuti pastinya ada tantangan. Nah, langsung saja tantangannya apa, Nesya, untuk mengikuti MPK? Ya. Tantangannya apa sih, Nes? Boleh di-share? Tentunya tantangannya itu sangat banyak sekali. Banyak juga ya? Iya. Oke. Jadi itu semisal nih ya di hari Kamis, ini misal ada rapat, Ya. tapi saya ada janjian, tapi janjian itu terlebih dahulu seperti kerja kelompok. Ya. Di situ saya benar-benar bingung banget. Mengatur waktunya Iya maksudnya. benar sekali. Oke. Jadi saya tuh di situ harus benar-benar bisa memilih di mana yang lebih Prioritas. prioritas, di mana yang lebih menurut saya kurang prioritas. Iya. Itu jadi saya harus benar-benar bisa Memilah-milah ya, Nesya. Oke, selama ini untuk menanggulangi tantangan itu sendiri dari pihak keluarga, teman-teman support nggak sih, Nesya? Support banget sekali. ya. Teman-teman mau mengerti ya kalau memang di nomor 2 kan ya. Iya. Sudah sampai muak gitu kalau sampai ada rapat. Bosen gitu ya. Bosen mesti diundur gitu ya. Oke, Nesya. Iya. Itu satu tantangannya, ada lagi tantangannya. Ada Mbak Iva. Apa tuh? Itu seperti diajak orang tua luar kota. Iya. Apalagi orang tua saya tuh kalau mau pergi-pergi itu sukanya dadak. Oh, gitu. Saya sampai bosan. Tapi kalau misalnya kan ada acara penting dengan keluarga, misalnya di Jahiling gitu ya, sudah kamu gadang-gadang dengan keluarga, tapi ada acara MPK yang memang tidak bisa digeser jadwalnya, kamu kira-kira sedih nggak sih harus meninggalkan acara keluarga, atau mungkin aku enjoy nih di MPK gitu? Tentunya kayak awalnya sedih, kayak kesel nih karena bisa ikut ya Mbak ya. Tapi saya juga punya tanggung jawab yang harus saya pegang. Jadi saya lebih memprioritas rapat saya. Jadi sudah mendarah daging Iya. ya, luar biasa, Nesya. Kalau Arsya, tantangannya mengikuti kopel apa nih? Tantangan di Kopel tuh buat ngajak teman-teman buat ikut peduli lingkungan sih Mbak. Misal buang sampah pada tempatnya, karena di sekolah tuh biasanya orang kayak nggak peduli gitu Nggak peduli Mbak. ya. Untuk Iya. menyadarkan teman-teman kamu tuh butuh effort banget gitu ya. Banget. Biasanya untuk menyadarkan itu berapa lama yang harus kamu jalani, Arsya, biar teman kamu itu bisa ikuti arahan kamu gitu? Biasanya tuh mulai dari kebiasaan ya Mbak. Kebiasaan biasanya kayak ayo pada buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau enggak jangan dibiarin gitu aja, dikumpulin aja jadi satu. Oke, jadi memang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kuncinya harus nomor 1 sabar, sabar dan konsisten gitu ya. Jadi sabar untuk ngarahin teman-teman nih buang sampah dan konsisten. Ibaratnya dicemooh di gimana teman-teman, ya udah sabar. Terus harus konsisten, memang bener-bener jangan putus asa gitu ya. Oke, kalau boleh nanya nih, selama ini gimana sih kalau tadi dukungan dari keluarga dan teman luar biasa. Kalau dukungan dari guru dan sekolah terhadap kegiatan itu lon-lon aja. Dari kegiatan itu seperti apa? Nesya, Arsya.
Oke, alhamdulillahnya nih Mbak, dari pihak guru maupun pembina maupun dari pihak sekolah itu sangat dukung banget. Apalagi kan organisasi kalau mengajukan hal-hal kegiatan itu kan harus penuh kayak effort gitu. Harus punya tantangan juga. Betul, apalagi kalau di bidang sekolah itu biasanya kalau ada pengajuan apapun makalahnya juga harus lengkap banget gitu ya. Sering dikembaliin nggak kadang kamu pengajuan apa gitu? Sering ya. Ayo pihak sekolah, ini kegiatan positif loh. Mungkin bisa disampaikan ke pihak sekolah, dukung aku ya sekolah. Padahal jangan ya. Padahal ini udah didengerin semua pendengar kita gitu ya. Oke. Nah pastinya dari dukungan itu harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya semoga pihak sekolah maupun pembina dari guru itu juga bisa memahami kita bahwa kayak membuat itu juga susah, mungkin karena dikembalikan seperti proposal itu untuk diperbaiki ya, mungkin ada kesalahan. Jadi itu menurut saya kayak kalau dikembalikan proposal atau semacam hal seperti yang kita ajukan itu harus jadi pembelajaran buat kita nih. Oke, kadang putus asanya harus disimpan dulu lah. Sabar, sekali lagi kuncinya apa? Sabar dan konsisten. Baik, segmen terakhir adalah pesan dan motivasi dari Arsya dan Neisha. Kiranya pesannya apa? Karena memang segmen kali ini merupakan segmen terakhir Sahabat XFM, tapi simak selepas informasi berikut ini. Nah, Sahabat XFM, sampai sudah kita di segmen yang terakhir adalah pesan dan motivasi dari teman-teman kita yang sudah hadir di studio Radio XFM Blora. Nah, sekarang sekali lagi karena bagian terakhir Neisha, Arsya, kalau kalian bisa kasih pesan nih kepada teman-teman seumuran kamu Gen Z yang duduk di bangku sekolah juga. Nah, yang tentunya masih ragu atau masih mentalnya belum bisa masuk di organisasi gitu. Apa yang kamu mau sampaikan? Mungkin ke Neisha dulu, silakan. Buat teman-teman, jangan ragu, jangan takut untuk mengambil jalan. Seperti kalian mau mengikuti organisasi, kalian jangan ragu, jangan takut. Karena di setiap organisasi pastinya ada kegiatan yang positif. Jadi, yuk buruan, kalian jangan takut dan jangan ragu. Gitu. Oke, Neisha. Dilanjut Arsya, silakan pesan untuk motivasi kepada teman-teman kamu. Oke, kalau dari saya, yuk mulai dari hal-hal kecil karena kegiatan positif itu bukan cuma untuk menilai tambah. Jadi untuk membentuk diri dan juga karakter menjadi lebih baik dan juga disiplin. Jadi jangan ragu ya teman-teman. Kasih tepuk tangan dari Neisha dan Arsya. Jadi kalau kita mau berkembang harus berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Dan ikuti sekali lagi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat ya. Kegiatan bermanfaat ya seperti Neisha dan Arsya sebutkan tadi salah satunya gitu ya. Semoga sekali lagi pesan dari Neisha, Arsya bisa menyemangati sahabat XFM semua dan teman-teman Gen Z seumuran kamu yang duduk di sekolah juga, di bangku sekolah gitu, semua ikut kegiatan positif di sekolah. Oke. Nah sahabat XFM, perbincangan kita di kesempatan kali ini sudah di akhir acara. Pastinya saya Iva yang mandu kegiatan podcast kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa diambil dari segi positifnya, negatifnya dibuang saja ya. Seperti mantan kita. Gak boleh pacaran dulu ya. Baik, kegiatan positif terus lanjutkan. Dan maka dari itu saya Iva, saya Neisha, dan Arsya mengucapkan sampai jumpa dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam XFM ngejreng. Bye-bye. XFM Extra Ngejreng.